Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kami, Tuhan telah menjaga, memelihara dan memberkati istirahat kami sepanjang malam. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Sekarang ini ya Allah, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus akan memampukan kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 48 ayat 11 dan Matius 10 ayat 7. Firman Tuhan bagi kita. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Demikian dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan judul atas perenungan kita, pergilah dan beritakanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang prajurit dalam suatu angkatan, baik angkatan darat, angkatan laut, ataupun juga angkatan udara, mereka harus patuh terhadap atasannya. Misalnya ketika komandan mengatakan mereka harus maju dan menyerang, mereka harus melakukan hal itu. Bahkan ketika mereka harus menggugurkan diri di medan perang, mereka juga harus melakukan hal tersebut. Setiap perintah dari komandan harus mereka lakukan tanpa membantah. Ketika prajurit begitu taat pada komandannya, bagaimanakah dengan kita terhadap Allah? Sudahkah kita taat akan perintah-perintahnya? Bapak Ibu Saudara, hari ini perintah Allah kepada kita adalah pergi dan beritakanlah. Apa yang harus kita beritakan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan yang harus kita beritakan adalah kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga pertama-tama berbicara tentang suatu tempat di mana Allah sendiri adalah Raja dan Dialah pemilik kerajaan surga yang berkuasa atas surga dan juga bumi ini. Yang kedua, kerajaan surga berbicara tentang kasih karunia, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan ini harus disampaikan kepada semua orang, agar semua orang menerima kasih karunia dan keselamatan itu dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kerajaan surga berbicara mengenai sebuah keadaan damai, sukacita, dan juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga tentu menjadi dambaan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti mendambakan kerajaan surga. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menyampaikan atau memberitakan kepada semua orang. Bagaimanakah orang akan tahu tentang kerajaan surga kalau kita tidak memberitakannya? Oleh karena itulah berita tentang kerajaan surga ini harus kita sampaikan ke ujung bumi, kata pemazmur pada hari ini. Artinya bahwa kemanapun kita melangkah, dimanapun kita tinggal, dan apapun yang kita lakukan sebagai aktivitas kita, maka berita tentang kerajaan surga ini harus diberitakan dan harus mewujud di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat dan anak-anak Tuhan yang dikasihinya, maka kita harus taat dan setia dalam memberitakan berita yang penting ini kepada semua orang. Ketaatan dan kesetiaan kita hendaknya seperti prajurit terhadap komandannya, siap dan rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh komandan.
Dan yakinlah perintah yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, jika kita andaikan sebagai komandan, pasti perintahnya mendatangkan keselamatan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah komandan yang sejati, yang tidak akan mencelakakan kita, melainkan menyelamatkan dan menolong kehidupan kita. Mari kita menjadi pemberita-pemberita kerajaan surga yang taat dan setia kepada Sang Komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar nama Tuhan dipermuliakan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan telah berfirman kepada kami agar kami menjadi pemberita-pemberita kerajaan surga, agar kami menyatakan cinta kasih Allah dalam kehidupan kami, melalui sikap, tutur kata, dan pikiran-pikiran kami yang benar, sehingga mewujud kerajaan surga, baik sekarang maupun kelak kami akan hidup di dalamnya. Tuhan, kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami semua. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tolonglah kami ya Allah supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berbeban berat. Biarlah Tuhan melawat mereka sehingga mereka memperoleh kasih karunia Allah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan tangan Tuhan, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.